Selamat siang, perkenalkan nama saya Maria Tewai. Saya mahasiswi dari Universitas Cendrawasih Jayapura, Papua. Fakultas FKIP jurusan PIPS Program Studi Pendidikan Geografi Angkatan 2018 kelas A. Video kali ini saya buat tentang 5 keterampilan dasar mengajar pada siswa kelas 10 SMA mata pelajaran geografi tentang sungai berdasarkan asal airnya. Tujuan pembuatan video saya untuk memenuhi nilai UTS mata kuliah telakurikulum. Nah, sebelum dari menerapkan 5 keterampilan dasar tersebut, saya akan menyebutkan 5 keterampilan dasar mengajar. Keterampilan dasar mengajar yang pertama, keterampilan bertanya. Keterampilan dasar mengajar yang kedua, memberikan penguatan. Keterampilan dasar mengajar yang ketiga, mengadakan variasi. Keterampilan dasar mengajar yang keempat, menjelaskan. Keterampilan dasar mengajar yang kelima, membuka dan menutup pelajaran. Selamat siang anak-anak. Ibu berharap hari ini anak-anak semuanya sehat-sehat. Anak-anak, sebelum memulai pelajaran kita pada siang hari ini, kita minta tuntunan dari Tuhan melalui doa agar proses belajar mengajar kita pada saat siang hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ibu akan absen kehadiran anak-anak. Mana? Der, Bu. Bertina. Der, Bu. Charles. Ada, Ibu. Dodi. Der, Bu. Ida. Der, Bu. Evi. Ada, Ibu. Valentina. Sakit, Bu. Ibu berharap semoga cepat sembuh sakitnya. Den, Bu. Sebelum memulai pelajaran kita, Ibu mau bertanya, pelajaran kita di pertemuan yang lalu tentang apa? Hidrologi, Bu. Betul, Dodi. Dodi, Ibu mau tanya, hidrologi itu belajar tentang apa? Air darat, Bu. Betul. Hidrologi itu belajar tentang lapisan-lapisan air yang ada di bagian darat, baik itu air danau, air sungai, maupun air tanah. Nah, kita akan masuk di materi kita hari ini. Ibu sudah beritahu hari ini kita belajar tentang sungai berdasarkan asal airnya. Sungai merupakan bagian bumi yang paling rendah. Sungai itu terbentuk secara alami. Jadi sungai itu bermuara di bagian sungai-sungai besar maupun bagian laut. Kebanyakan bermuara itu di bagian laut. Muara-muaranya itu terdapat di bagian laut. Itu hanya penjelasan sungai. Kita akan masuk ke materi inti kita, yaitu tentang sungai berdasarkan asal airnya. Sungai berdasarkan asal air terbagi menjadi 3, yaitu sungai Mujang, sungai Gletser, dan sungai campuran. Kita akan belajar satu persatu apa itu sungai Mujang, apa itu sungai Gletser, dan apa itu sungai campuran. Pertama kita akan lihat atau kita belajar sungai Mujang. Jadi anak-anak, sungai Mujang merupakan sungai atau kali yang terbentuk akibat air hujan. Kali itu dipenuhi dengan air atau naiknya volume air atau debit air pada saat terjadi hujan saja. Pada saat musim kemarau, air itu mungkin debitnya sedikit atau gitu-gitu saja. Kita lihat contoh kalau di Indonesia itu sungai seperti begitu ada di Sumatera dan Jawa. Kalau kita di Papua, khususnya di bagian Jayapura sini, contohnya seperti kali Kalmorkel. Nah, sekarang kita lihat yang kedua atau pelajari yang kedua, sungai Gletser. Sungai Gletser merupakan sungai yang terbentuk akibat air es.
Sungai-sungai seperti begini kebanyakan terdapat di bagian kutub utara dan kutub selatan. Contohnya di Eropa, begitu. Di sana itu terdapat banyak sungai yang terdapat sungai-sungai gletser, sungai yang terbentuk akibat air es. Pada saat musim dingin, salju-salju akan berkumpul, dan pada saat terjadi musim hujan, dia akan mencair dan akan meleleh, kemudian akan membentuk sebuah kali atau sungai. Contoh kali-kali seperti begini itu ada di Jerman, nama kalinya atau sungainya itu Rheine. Kalau kita di Papua tidak ada. Bahkan di Indonesia pun kali seperti begini tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena kita di Papua hanya kenal 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Mereka yang ada sungai seperti begini terdapat di bagian daerah yang mengalami 4 musim. Kemudian yang terakhir kita lihat sungai campuran. Kita bisa tahu dari namanya saja sungai campuran. Pertama kita sudah belajar sungai yang terbentuk akibat dari air hujan. Kemudian yang kedua kita sudah belajar sungai atau kali yang terbentuk akibat air es atau gletser. Jadi di sini kita lihat campuran antara sungai hujan dan sungai gletser. Contoh sungai gletser di Papua sini juga ada, yaitu terdapat di Puncak Jaya. Ada punya nama kalinya itu di Guil. Kenapa di sana ada 2 sungai yang terbentuk dari 2 asal air? Karena di sana daerah dingin, maka terbentuk sungai campuran dari gletser dan sungai hujan. Sebagai kesimpulan, kita sudah belajar materi kita pada hari ini itu tentang sungai yang terbentuk dari asal airnya. Kita sudah tahu sungai yang terbentuk berdasarkan asal air itu ada 3, yaitu sungai hujan, sungai gletser, dan sungai campuran. Sampai di sini. Sebelum kita pulang, kita naikkan ucapan syukur atau ucapan terima kasih kepada Tuhan melalui doa. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak, pertemuan kita cukup sekian. Selamat siang.